Halo semuanya, perkenalkan nama saya Desi Simbolon dari Prodi PG PAUD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan. Di video ini saya akan membahas tentang salah satu aspek psikologi, yaitu aspek perkembangan bakat, di mana lebih rincinya yaitu perkembangan bakat pada anak usia dini. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas KKNI mata kuliah Psikologi Umum. Dan saya berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Psikologi Umum, yaitu Ibu Dr. Randa Nurmaniah, MPD, atas arahan dan bimbingannya dalam proses pembuatan tugas ini. Nah, di sini ada beberapa pengertian bakat menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut William, di mana bakat itu merupakan kapasitas pada diri seseorang di dalam melakukan tugasnya dan melakukan dengan pengaruh dari latihan yang dijalaninya. Ahli yang kedua yang memberikan pendapatnya tentang bakat yaitu Crow. Menurut Crow, bakat merupakan kualitas dalam diri manusia yang memiliki tingkatan beragam dan berbeda. Ahli yang ketiga yaitu Brigham. Menurut Brigham, bakat merupakan suatu titik berat yang telah dimiliki oleh setiap individu yang telah didapatkan dari latihan dari segi kinerja ataupun performanya. Pendapat ahli yang keempat yaitu menurut Woodward dan Marquis. Menurut mereka, bakat merupakan prestasi yang telah dapat diramalkan dan selain dapat diramalkan juga dapat diukur dengan melakukan tes khusus. Pendapat yang kelima yaitu menurut Guilford. Dia menyatakan bahwa bakat bertalian dengan kecakapan untuk melakukan sesuatu. Pendapat ahli yang terakhir yaitu menurut Natwat Mojo. Menurutnya, bakat adalah salah satu kemampuan manusia atau achievement, capacity, dan aptitude. Terdapat beberapa ciri pokok anak yang berbakat. Yang pertama, memiliki kemampuan di atas rata-rata atau intelijensi. Yang kedua, kreativitas. Ciri yang ketiga yaitu pengikatan diri terhadap tugas. Mengembangkan bakat ini bertujuan agar seseorang belajar atau di kemudian hari bisa bekerja di bidang yang diminatinya dan sesuai dengan kemampuan serta minat dan bakat yang dimilikinya sehingga mereka bisa mengembangkan kapabilitas untuk belajar serta bekerja secara optimal dengan penuh antusias. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh orang tua untuk mengembangkan bakat anaknya. Yang pertama, observasi. Dengan memperhatikan setiap kegiatan anak, melihat lebih detail seperti kebiasaan anak, apa yang anak suka lakukan, apa yang tidak disukainya, hal-hal seperti apa yang menarik perhatiannya, dan juga kegiatan seperti apa yang membuat anak senang. Yang kedua, melakukan klarifikasi dengan menanyakan tentang apa yang sedang anak sukai. Apakah benar ia suka menggambar? Jika ia suka menggambar, kita bisa bertanya lebih jauh lagi tentang apa yang ia suka dalam menggambar itu. Hal ketiga yang dapat orang tua lakukan untuk mendukung perkembangan bakat si anak yaitu dengan berlatih. Orang tua bisa mencoba satu persatu aktivitas yang si kecil suka. Misalkan anak suka sekali bermain bola basket dan bola kaki, maka buatlah jadwal untuk berlatih bersama anak. Yang keempat, bentuk lingkungan yang mendukung. Keberhasilan anak bukan ditentukan dari seberapa baik tempat kursusnya, melainkan seberapa baik lingkungan rumah tempat ia berada selama ini, tempat di mana orang tua berperan serta dalam kegiatan intelektual anak atau dalam permainan yang meningkatkan daya pikirnya. Pada bakat khusus terdapat beberapa jenis-jenisnya. Yang pertama, bakat verbal, yaitu bakat yang ditunjukkan dengan konsep dalam bentuk kata-kata. Yang kedua, bakat numerikal,
yaitu bakat yang mengenai konsep dalam bentuk angka atau matematik. Yang ketiga, bakat skolastik, yaitu bakat dengan kombinasi dari kata dan angka. Bakat ini meliputi kemampuan dalam menalar, berpikir, mengurutkan, menciptakan hipotesis, pandangan hidup yang bersifat rasional, dan lain-lain. Yang keempat, bakat abstrak, di mana bakat seperti ini bentuknya bukan angka ataupun kata-kata, tetapi lebih ke bentuk pola, rancangan, ukuran, bentuk, serta posisi-posisinya. Bakat selanjutnya yaitu bakat mekanik, di mana bakat ini biasanya dalam bentuk prinsip umum IPA, tata kerja, alat-alat, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga bakat relasi ruang atau spasial. Bakat ini digunakan dalam mengamati dan menceritakan pola 2 dimensi maupun berpikir 3 dimensi. Bakat ini biasanya membuat seseorang memiliki sifat peka yang tajam dalam detail visual. Bakat yang ketujuh ada bakat ketelitian klerikal. Bakat ini berupa tulis-menulis, meramu, dan laboratorium. Bakat yang kedelapan yaitu bakat bahasa, di mana bakat ini merupakan bakat penalaran analisis bahasa. Contoh bidang yang merupakan asal dari bakat bahasa adalah penyiaran, editing, hukum, pramuniaga, jurnalistik, dan lain sebagainya. Nah, demikianlah penjelasan saya tentang bakat ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.